Usai diserahkan oleh penyidik Polres Kepulauan Aru kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, 5 tersangka Komisioner KPU Kepulauan Aru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2020 langsung ditahan dan digelandang menuju Rutan Ambon dan Lapas Perempuan. Kelima komisioner yang ditahan ini yakni Mustafa Darakai, Yosep Sudarso Labok, Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarubun. Menurut PLT Kasipenkum Maluku, penahanan dilakukan tim jaksa penuntut umum sudah berdasarkan pertimbangan objektif maupun subjektif dan sudah sesuai KUHP. Pada hari ini, penuntut umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru melakukan penahanan terhadap 5 orang terdakwa. Hari ini statusnya jadi terdakwa. Perkara dugaan tipikor penyalahgunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 sebanyak 5 orang. Hari ini ditahan di rutan, dititip di Rutan Ambon untuk 4 orang, sedangkan yang perempuan dititip di Lapas Perempuan. Ditahan selama 20 hari. Ini untuk persiapan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. Demikian. Pak Haji, mau tanya, ini kan pemilu kan sudah mau berjalan ini bulan depan. Apakah tidak ada pertimbangan JPU untuk tidak menahan, Pak? Yang jelas alasan-alasan penahanan sesuai KUHP itu yang menjadi patokan bagi tim penuntut umum untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Jadi karena secara eksplisit telah diatur di dalam KUHP, alasan-alasan penahanan ada alasan objektif, alasan subjektif, dan itu yang menjadi pertimbangan. Tidak ada pertimbangan di luar itu. Sementara itu, kuasa hukum dari kelima komisioner menjelaskan penahanan yang dilakukan terhadap kliennya secara tidak langsung telah mengabaikan Undang-Undang KPU karena secara otomatis tahapan pemilu di Kepulauan Aru akan terganggu. Kejaksaan Negeri Aru yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap kelima komisioner KPU Aru. Akan tetapi pada saat mau melakukan penahanan, saya sempat selaku kuasa menanyakan kepada jaksa yang menerima tahap 2 itu, apakah undang-undang KPU diabaikan? Dan dijawab secara tegas oleh jaksa yang menerima tahap 2 bahwa ya demikian. Dengan demikian, karena kelima komisioner ini ditahan, maka dengan sendirinya baik Kejaksaan Negeri Aru atau Dobo maupun Kejaksaan Tinggi Maluku telah menghancurkan proses dan tahapan pemilu di Kabupaten Aru. Mungkin ada alasan tertentu untuk itu. Soal alasan memang itu kan kewenangannya. Alasan yang pasti ya merasa sesuai dengan KUHP. Akan tetapi undang-undang pemilu menyatakan bahwa proses penahanan itu hanya dilakukan oleh hakim. Penyidik maupun penuntut tidak bisa melakukan penahanan karena mereka ini masih melaksanakan tugas. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Kepulauan Aru tersebut dilaporkan PPK ke Polres Aru tahun 2020 dan penyelidikan kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tahun 2021 di Polres Aru. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.